Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengajarkan tugas cloud computing lab 7 ya, chapter 7, configuring resource launch instance with public access. Konfigurasi sumber daya untuk launch meluncurkan instance dengan eh, akses publik. Jadi di sini create a public network as well as a router. Buat public network buat public network as well as router. Oh, public network seperti router. Mirip dengan router ya. You will create some floating IP address. Kamu akan membuat beberapa floating IP address di pair dan uh, security aturan grup security ya, aturan security grup berbagai firewall lah gitulah. You will launch an instance with public access. Oke, aja kayak pertama di sini untuk mulai labnya seperti biasa ya. Lab public review tab tab tunggu, kita tunggu ya sampai labnya dimulai. Oke, saya apa itu kebab. Kita lanjut ya di sini ya. Yang pertama di sini as the operator one user sebagai user operator satu buat provider data center ya. Nah, sebagai user operator satu buat external network nama provider data center dan provider subnet 172, 125, 120 ya, menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Ini ada tabel ini ya spesifikasinya ya. So, kita untuk berubah user kita sebagai terus operator satu production RC ya, production ini. Kita buat networknya stack work delete terminal external share main the network network type lab in provider physical network
data center, centric data center, namanya provider data center. Oke, kita lanjut. Kita network sekarang buat subnetnya. Open stack subnet create subnet range 72.250.0/24 gateway-nya adalah 255.250.254 DNS di DNS 172.25.250.254 ya 254. Kalau location pool allocation poolnya dengan allocation pool IP poolnya di sini. Kalau 101 sampai 109 disable DHCP ya, DHCP-nya disable ya. Jadi disable IP address disable, lalu gunakan 254 sebagai gateway dan DNS. Oke, sampulnya start 225.250.1 101 dan 2.2.250.189 no DHCP network lalu data center data dan subnetnya provider subnet 172.25.250 enter. Ya berhasil ya buat. Sekarang kita lanjut ke dua di sini as a developer status sebagai user developer satu buat router production router 1 dan koneksikan ke production subnet 1 dan set external gateway ke provider data center. Jadi sebagai developer 1 ya. Jadi user dulu developer 1 production dependency open stack meter create dapat filter di sini namanya production terus 1 dan satu. Oke, ada di sini open stack subnet production production router 1 namanya production router 1 connect router itu production kalau kita koneksikan ya, jadi kita mengkoneksikan router ke project subnet production subnet 1
sampai satu. Oke, tetap. Oke, kalau sampai selesai. Ya, tetap tak foto satu. Tak, start, dan terminal video profile provider data dan berapa? Oh, salah. Kurangkan. Production. Terus selanjutnya di sini kita buat security group production text group satu dan add add rules eh, di dan kita menambahkan rule yang terdaftar di tabel berikut ya. Berikut nama grup namanya production satu satu riset PPT portfolio SMP. Ya, di sini open tag tag itu with group lihat oh, berikutnya kita di sini tambahkan rule-nya peraturannya di production satu ini untuk memperbolehkan aset SSH tag security group group O delete dua dan no security group production group satu group lagi grup ini security group satu oke. Ntar nah kita tadi kita nambahin di sini ya nambahin akses sekarang kita menambahkan eh kalau sekarang kita memperbolehkan ya HTTP koneksi HTTP menggunakan default port 80. Group 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 create like TCP nomor 10 ini production segera bisa
Kami lanjut tadi saya TP, sekarang kita memperbolehkan protokol ICMP di sini. OneStack Security Group will create protokol ICMP. Protokol ICMP. Oh, hasilnya kita lanjut sekarang ke sini, create the production, prepare and save the create the production, prepare one and save the private key to home student download production prepare one dot file. Use the chmod command to protect the private key file. Jadi kita sini membuat prepare bernama production prepare 1 dan menyimpan private key-nya di home student download production prepare 1.pem. Lalu sini kita menggunakan perintah chmod untuk melindungi file private key-nya. Dan kita empat open stack di create production dash home student slash download dash production one pem dan sekarang kita menggunakan chmod dengan mode 600 ya untuk melindungi private key-nya. Ke 600 chmod 600 chmod mod 600 apa itu? 600 itu berarti pemilik itu punya akses baca tulis ya. Itu tulis untuk pemilik untuk grup nilainya 0, jadi hanya pemilik saja yang bisa mengotak-atik, yang bisa yang hanya pemilik saja yang bisa mengakses ini ya, filenya tadi ya, file key tadi ya. Slash home slash student download production prepare pem. Oke, lanjut ke nomor 5 di sini, create a random floating IP address untuk provider. Terus ini akan membuat floating IP random di network provider data center. Di sini stack floating IP Oke, ya. Di sini kita akan membuat instance ya. Create an instance dan production server 9 di following values. Kita akan membuat instance bernama production server ini menggunakan value sebagai bentuk table ini ya.
ini ada nama instansa server kita image-nya pakai RHL 8, flavornya default, GPR-nya production GPR 1, project network-nya production 1, security group-nya production group 1, porting IP address-nya 164 sini. Buat langsung saja tinggal tag server create and manage web. Nah, mungkin levelnya di IC net 1 security group-nya terus ini ya, wait, lalu namanya katanya saya membuat server emang agak lama ya. Jadi setelah kita buat instance, di sini kita asosiasi floating IP address dengan instance. Nah, oke, selesai ya. Sekarang kita mengasosiasikan floating IP address-nya dengan tag and app floating IP dan bukan instance yang ingin kita asosiasikan dengan IP floating ya. Lalu IP floating address-nya 172 titik 25 titik 250 titik ini. Oh, tadi pas floating membuat floating IP tadi ya. Pas floating IP itu udah belum? Bukan. Iya. Lihat.
lihat kan data gitu. Oh ini ya 177 ya 177 20 sampai nanti terus 177 10 jadi 177 enter. Oke, sekarang kita dari location verifikasi instant response ke web server HTTP request. Verifikasi apakah kamu bisa connect ke instance menggunakan SSH sebagai user cloud user dengan besar private key di home kemudian download prosesnya. Verifikasi atau kamu bisa ping external server ya pakai sampel laptop ya. Jadi di sini kita cool http 172.25.20. Oke, bisa ya, muncul ya di sini ya. Waktu kita di sini muncul kodenya, kode dari tampilan webnya ya. Sekarang kita login instant menggunakan SSH, menggunakan SSH private key. Nah, sini SSH, SSH meeting, download production kita itu cloud user add 172 titik 25 titik 250 titik 177. Nah, oke, bisa ya. Sekarang kita jadi proses 109. Sekarang kita mapping materi cek ya top enter ya bisa ya di sini ya. Exit dari instansia ini sudah berarti servernya sudah terhubung dengan routing IP ya gitu kan. Nah kita ke desktop gitu. Ke desktop. Kita di sini pakai user developer 1 ya. Di sini ada support. Jadi di dashboard ini kita hanya melihat ya, hanya melihat network, subnet, router, security group dan rules. Dan rulesnya keeper, routing IP, dan instant yang dibuat di step sebelumnya. Nah, jadi di sini kita hanya melihat ya, kita tidak melakukan konfigurasi. Mana? Oh, ini kita pakai top 1. Software ini production udah, lalu ke project compute prepare. Kita lihat prepare ya.
Oke, bisa ya, ada ya keypad ya. Sudah dibuat keypadnya, ada di sini. Kita lanjut lagi ke navigate network, navigate reject network, reject network, terus routing IP. Lihat routing IP-nya. Ada ya routing IP-nya ya dengan IP address 177. Benar yang ini. Lanjut ke project network security group, network security group. Di security group ini ada yang ini ya, yang bawah apa ini ya, production sec group. Tadi ini tadi ini tipe ya, salah ini sec. Jadi security group, lihat aja. Lihat. Lalu kita ke tengah, kita lihat routers yang project network routers. Routers. Ada ya di sini ya production router 1. Itu ada kalau kita lihat network, kita lihat networksnya, dan akan kita ke lihat ke eh, network, kita lihat di sini networksnya ini ada ya production network 1 dan provider data center. Ini kita masuk ke network topologinya. Jaringannya kita lihat di sini. Nah, ini production network 1 yang terhubung ke production network 1 itu ada server 9, ya kan? Lalu di sini ada router, di tengah-tengahnya ada router yang menghubungkan provider data center dan production network 1 di sini ya. Kita cek compute instance. Cek compute instance. Di sini ada ya production network 9, ada ya sudah ada. Jadi di production network 9 ini dia image-nya menggunakan image RHEL8 RHEL8 web, IP address-nya tadi ya, ini floating IP address, dan di sini IP address-nya levelnya dari default ya, sini ya default, spesifikasi default ini 2 GPU, RAM-nya 2 GB, SSD 10, SAS penyimpanannya 10 GB. Oleh keypad menggunakan production keypad 1, bisa aktif, power state-nya running ya, ini running ya. Ini 10 menit yang lalu ya, sudah dibuat 10 menit yang lalu. Oke. Ya, mungkin sekarang kita gradingnya. Lab public review. Grade kita lihat apakah sudah pas semua. Dah, node ACP. Hmm. Node HCP yang mana tuh? DNS. Tadi udah node HCP loh waktu buat. Waktu buat ini. Buat subnet create itu udah node HCP. Node HCP udah. Terus DNS servernya 2004. Bener tuh. Salah. Gateway-nya bener 254. Tidak salah, saya juga kurang tahu kenapa salah. Tapi padahal jalan nggak padahal. Pokoknya bener nih 11 sampai tadi 189. Tuh.
25, 72, 25, 50, bener kok. Nah, saya kurang tahu ya. Mungkin langsung saja kita finish saja lab-nya. Lab, lab, public, review, finish. Sebentar. Jadi tadi instance kita itu sudah ini ya, bisa diakses publik tadi ya. Karena sudah diberi admin jaringan, sudah berhubungan dengan jaringan. Ya, jadi langsung saja di sini kita finish. Oke, selesai. Jadi ya, mungkin segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.